Singkat cerita, ayahnya datang di hadapan Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, "Pak, betul ini anak sampean?" "Iya betul wahai Nabi." "Kenapa wahai Rasul?" "Ini anakmu melaporkan kepada saya bahwa kamu setiap hari mencuri uang anakmu. Apa betul itu?" "Iya wahai Nabi." "Kenapa kamu curi uang anakmu setiap hari?" "Wahai Nabi, saya cerita sekedar saja. Singkat cerita begini Nabi. Dulu saya orang kaya. Dulu saya orang yang sehat, orang yang kuat secara fisik maupun ekonomi. Tetapi uang saya ini kemudian saya pergunakan untuk membiayai anak saya supaya sukses menjadi seorang petani, seorang peternak, dan seorang pekebun, serta seorang pedagang. Sehingga uang saya sudah tersalur untuk anak saya. Tetapi anak saya tidak pernah aku didik menjadi anak soleh. Nah sekarang dia sudah kaya, kuntu dhaifan wa faqiran. Sekarang saya sudah lemah wahai Rasul, tidak mampu bekerja. Dan saya sekarang sudah miskin. Anak saya menjadi kaya. Saya tidak pernah dikasih uang, karena itu saya hanya mengambil sekedar uang hanya untuk makan sehari saja. Saya tidak untuk makan untuk 2 hari. Sekarang tidak ada, saya mengambil sekarang. Besok kalau saya masih hidup, besok saya ngambil lagi. Tidak untuk sekian hari dan sekian tahun, tidak wahai Nabi. Betul nak yang dikatakan bapakmu? Betul sekali ya Rasulullah. Oh kalau begitu nak, dirimu, hartamu semuanya adalah milik bapakmu. Sukses seseorang adalah karena orang tua. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza tarakal abdu ad-du'a lil walidaini fa innahu yanqadi'u anhu rizqu." Jika seseorang berhenti meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, maka saat itu pula rezekinya sudah terputus. Dari Allah akan diputus. Nyatanya ada anak yang sangat berani kepada orang tuanya, tapi tambah lama tambah kaya. Yang namanya rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki itu bisa berupa kesehatan, bisa rezeki berupa ilmu, bisa kesejahteraan, bisa kesolehan amal. Itu adalah rezeki. Bisa jadi diputus rezekinya, tidak menjadi anak yang soleh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu Bapak Wawan Pujiono sekeluarga mengundang kita bersama adalah dalam rangka memenuhi kewajiban untuk kedua putranya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Inna min haqqil waladi 'alal walidi ayyuhsinasmahu wa ayyu'allimaul kitabah wa alla ya'kulahu illa thayyiban wa ayyuzawwijahu." Sesungguhnya sebagian dari kewajiban orang tua kepada anaknya itu ada 4. Yang pertama adalah memberikan nama yang baik. Ayyuhsinasmahu. Kalau sudah lahir, berilah nama yang baik. Nama yang baik diambil dari Asmaul Husna atau dari para nama-nama para nabi, bisa juga dari nama para malaikat. Tetapi kita harus berhati-hati kalau pakai nama malaikat, ya konsultasi dulu dengan Ustadz Mas Udi. Jangan-jangan keliru, anakmu sapa iki, lanang apa wedok? Laki, Ustadz. Ya, terus mororo gak usah dikei jeneng. Jeneng siapa? Umur kula jenengi piyambak. Siapa nih? Muhammad Israil.
Lho ini kan tugasin jabut nyawa, kuatir kok jadi pembunuh belain ini. Ya, Muhammad Israel. Cek jadi anak sing koperen. Siapa ini? Muhammad Mungkar Nakir. Waduh, gak tahu guyu kan. Mulai lahir sampai diciptakan sampai mati, Mungkar Nakir ini oleh Allah Ta'ala diciptakan tidak pernah senyum kepada siapapun. Makanya sampai nek kepedowo gak tahu guyu, jangan-jangan ini misanane Mungkar Nakir. Sudah 8 menit kurang 7 menit nih. Mboten Jawa-Jawa niki. Tak kira-kira tok kula ndelok jam sampean lho. Makanya aja jero baru pada sampean. Jam nang mriki mawon. Sampai cepet dah, alhamdulillah kurang 2 menit nggih. Lebih cepat lebih baik. Nyenengaken nang kula nggih kula kei hadiah sampean. Tak dongakno panjang umur sampean. Waras terus yo kabeh dongakno panjang umur waras tok. Matine husnul khotimah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Nama ini berpengaruh. Jangan ada istilah yang mengatakan apalah arti sebuah nama. Nama itu sangat berpengaruh. Nama adalah doa. Nama adalah harapan. Umpama kalau nama itu bagus, misalnya namanya Muhammad Mas'udi. Ya, saya sebut saja ustadznya ya. Ini kan ustadz saya dulu di pondok ini ya. Ya, pernah satu kamar dengan saya. Cuma beliaunya jadi kiai, jadi ustadz. Saya jadi guru di SD Keponagung ya. Jadi luput mondok jadi PNS. Ini mondok jadi ustadz pantes. Nah, saya jadi guru di SD Keponagung sana ya. Tapi tahun depan sudah pensiun Pak. Maunya nyalon kepala dinas Pak Samsul sudah lahiran gak jadi DPR ya, gak bisa hubungan lagi. Nama itu misalnya Muhammad Mas'udi. Kalau menjadi orang baik pasti pantes. Jadi wali kota umpama tahun 2020 ya saja nyalon jadi pantes. Sama wali kotamu Muhammad Mas'udi. Ono ustadi, lo tambah keren ya. Nah, jadi ustad tambah pantes. Siapa yang mengasuh di musola ini? Ustadz Muhammad Mas'udi. Pantes. Dari bajingan gak pantes. Ini sore jenenge Mas'udi nyolongan gak pantes. Omane rabian tambah gak pantes. Iya. Cuman Ustadz Mas'udi kali rabi gak cukup Pak. Soalnya giginya sudah habis. Pentile gak cocok. Nggih. Mungkin mbok pentile gak cocok, mbok ya apa gak paham. Makanya mulai malam itu saya datang, nah, ini terus tutup itu. Apa, tapi manfaat ya. Jalannya kecil tapi manfaatnya banyak. Mudah-mudahan menjadi pencerah di kampung ini. Amin. Amin. Kalau misalkan nama itu tidak baik, yang sekarang mungkin orang memberikan nama. Siapa anakmu? Muhammad Bondet umpamanya. Lagi jadi kiai, jadi wali kota, jadi pejabat, jadi kiai, jadi ustadz gak pantes. Ya, cuma nek ngebom pantes. Siapa sih ngebom? Bondet. Bondet siapa? Lu enggak sih ngebom itu jenenge Bondet. Ya pantes, namanya jenenge Bondet. Ya, maka konsultasikan membuat nama. Yang kedua, kurang 5 menit. Nah, kalau itu terus saya jadi obat terus Pak jam-jamnya ya. Kalau nek lebih ya sepurane. Soalnya ini kudu jantung sak hadis tok. Wa ayyu alimaul kitaba wa fi riwayatin wa ayyu alimaul adaba. Orang tua punya kewajiban mendidik dan mengajar kepada putra-putrinya. Jadi yang wajib didik, yang wajib ngajar itu bukan guru. Yang pertama adalah orang tua, bapak dan ibu. Oleh karena itu cerita yang ada pada zaman Nabi itu karena anaknya tidak pernah dididik untuk menjadi anak yang soleh, sukses ekonomi, tidak sukses akhlaknya. Nah mungkin kita juga nggak sempat Pak. Saya ini guru, coba saya tidak pernah mengajar dan mendidik anak saya secara apa itu namanya istiqomah. Saya titipkan ke-8 anak saya itu ngajinya dipinterkan oleh tetangga saya. Walaupun di rumah saya juga ada pendidikan diniyah, TPQ dan juga ada pondok pesantren. Ya.
Tapi saya tidak pernah mendidik langsung, tak titip no. 8 anak saya, jadi anak saya ini 8. Cilik wong cuma ongkeane siji. Nah, kalau Ustaz Maksudi hanya 3 saja. Ya. Cilik Ustaz Maksudi cuma 3. Saya cilik emang podo. Pak 8 Pak, mestinya 10 anak saya ini. Ya. Sing loro keluron ya. Jadi mbuh biar dia opo keliru sandal jadi mbuh ya opo. Dari konco beri kan gak tahu katoan kan. Apa kok metengan begini? Ya ndak sih. Katoan rapet ya ngawur ae. Sembrono lek ngaran sangane gak dicelono ya. Ya. Mendidik. Nah, kesempatan di sini ada musola. Ada TPQ, mungkin ada tempat pendidikan agama. Kita mungkin gak sempat ngulang anak-anak kita. Walaupun Ustadz juga gak sempat mendidik dan mengajari anak-anaknya, dititipkan di musola. Ada Ustadz Masudi, ya. Cuma harus dipikiri Pak, Ustadz Masudi ini dikonakni malaikat, ya. Mesti butuh apa Pak Haji Samsul? Butuh gini, ya saya ngini tok Ustadz Masudi ya. Kata Pak Haji Samsul butuh gini ya tok ae wae mulang ini, rekor ya. Ya, mungkin karena pengen itu duit baik itu ya. Saya nggak ngerti ya. Itu penting supaya kelak kita tidak dituntut pada hari kiamat oleh anak-anak kita. Ya, kita didik anak kita tentang kebersihan. Karena di dalam Islam al-fitratu khamsun. Kebersihan, kesucian anak manusia itu ada 5. Pertama, memotong rambutnya, potong pendek yang rapi rambutnya. Yang kedua, qat'us syarib, memotong kumis, ya, kumisnya dipotong. Kalau jenggot boleh dipelihara, ya, sunnah, niatnya niat sunnah, jangan niru Michael Jackson, ya, niru sunnah Rasul, dipanjangkan jenggotnya, dirapikan. Kemudian wanatul ibti, mencabut bulu ketiak, bulu kelek ini dicabut, ya, dicabut bukan dipotong. Dicabut sendiri boleh, dibawa ke salon juga boleh, ya. Jadi seperti orang-orang keren-keren gitu ya. Kuku saja dikonang oleh salon, ya. Nah, kuku dipotong pendek, ya. Itu adalah sunnah, khususnya di hari Senin, Kamis dan Jumat, ya. Kemudian berikutnya adalah khitan. Khitan ini adalah fitrah supaya anak-anak kita tidak mengandung najis dalam kemaluannya sehingga sholatnya sah. Berikutnya adalah memotong bulu kemaluan. Dari wong Jawa bulu kempung. Ya, khusus yang ini tidak boleh dibawa ke salon, Pak. Ya. Potong rambut kemaluannya gonang salon. Boleh sing tukang salon sing wayu-wayu. Bisa bingung sing tukang salon ini. Sing diketok ya. Ono sing njaluk direbonding bareng jangan ya. Bingung tukang salon iki. Akhire gak iso dadi ketoki sing siji ngarepe raja iki dulinan iki. Nauzubillah min dzaliknya. Nah, alhamdulillah 2 menit. Ya. Wis per sak menit kan. Ya. Jamnya apa ndak digoyang-goyang dan tinggal lagi ya, Pak. Ya, sudah 15 menit. Tinggal 2. Yang ketiga adalah jadi oleh karena mohon maaf saya ulangi lagi. Pendidikan anak ini penting, Pak. Ya, kenapa? Kelak kita supaya tidak dituntut di hari kiamat oleh anak-anak kita. Ya, sekarang ini kan, masya Allah sudah menggejala dan di mana-mana. Indonesia ini adalah merupakan negara terbesar pengguna HP sedunia nomor 2. Kau dong gak dia bisa ini. Ya, kemarin saya melihat di televisi sore hari kalau nggak salah jam 3 di pasar uang itu Indonesia 1 tahun menghabiskan untuk elektro masalah HP 4,41 triliun. Pembelian HP orang Indonesia ke luar negeri, ke asing, di mana terbesar adalah Cina dan Amerika. Uang kita masuk ke sana. Dan kita setiap bulan insya Allah tidak pernah kurang dari 50.000 untuk membeli pulsa. Pertanyaannya kepada kita sendiri, jangan tanya kepada orang lain. Pernah nggak aku ketika Jumatan ngiseni 10.000 di omplong masjid?
10.000 lho ya. Sak wulan berarti 40.000. Si akean pulsai. Paling yang masuk di kaleng masjid, tanyakan yang Masjid Agung Al Anwar. Nek ngitung duit jering Pak, mulai biar Jumatan sampai jam 4 sore. Duit cerawak-cerawak tok iki. Duit sing kuduk-kuduk 05 beleng mek titik. Ya. Masya Allah, sekarang ini uang kita habis ke sana. Dan kita akan kecewa kelak ketika kita sudah tua, sudah membutuhkan kasih sayang anak kita, butuh perhatian anak kita. Wong saiki lho, gak sampai direken sampai anak-anak. Meneng utek-utek iki tok. Ya. Ayo sekarang kalau silaturahim kita ngajak anak-anak kita, kira-kira dengan keluarga, dengan famili, omong-omongan apa anteng-antengan saiki? Anteng-antengan ya. Saya kemarin mengajak ke-7 anak saya ke Lumajang, ya, di daerah Tempe sana. Warung saudara saya ini ada wifi-nya. Jelek, Bude, password-e piro? Dijuno mari wis, ka mangan, ka ngombe, sibuk iki tok. Ambek misanane, ambek pindhoane blas gak ngomong. Ambek HP akrab. Saya bayangkan Mindanio 10 tahun akan datang. Ya, wong saiki karana sak bapak. Karana saiki pengajian lho. Ustaz yang nerangno kene ndek dunia maya. Waduh. Dia ini muni undur makol, sing kene main video call. Ya, foto-foto call yo. Masya Allah, luar biasa. Ini pendidikan menjadi penting. Monggo kita manfaatkan musola ini ya untuk anak-anak kita. Ya, agar kelak kita tidak kecewa ketika sudah menjadi tua dan butuh perhatian serta kasih sayang anak-anak kita. Yang ketiga, wa alla ya'kulau illa thayyiban. Janganlah memberikan makan, konsumsi, pakaian atau apapun kepada anak-anak kita kecuali yang halal, yang baik dan yang bergizi. Yang terakhir adalah kewajiban orang tua mengawinkan putra putrinya apabila sudah cukup umur. Bapak Ibu yang saya hormati, nggak ada ibunya di belakang ya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, ternyata lebih 6 menit, ada 21 menit. Mohon maaf kelebihan waktu. Ini tidak sengaja karena hadisnya memang tidak boleh dipotong. Ya, jadi sing salah diduwongi apa hadisnya salah? Ya malah nggak salah hadisnya. Ya, mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan menjadikan sebab kita, anak-anak kita oleh Allah Ta'ala diberikan keselamatan di dunia hingga di akhirat, mendapatkan rezeki yang halal banyak lagi barokah, mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, khususnya kedua anak Pak Wawan Pujiono senantiasa tumbuh menjadi anak-anak yang dikawal dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil a'mali wal mitin. Wa lamma nadara fi min daril awsab Muhammadin huda tawajjahtu ila Muhammad sallallahu alaihi wa habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayya sayyidi mashkura في علي فيه محمودا وآيات أعمالي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعوض غافرة وعلى باب عزتي نحت الرحال وتغشى منه الفيوضة الغامرة. نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ شرك وحامل رايتك ودعوتك الشاملة على الأكبر المحبوب لك والمقصد بشرف الأفقر
في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم عندك في عبادك وساكن رؤوس إرشادك الأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالد المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة الكرب من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرمنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ضرائه اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعظين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا أسماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسلك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين وأن تقابل المذنب مننا بالغفران والمسيء بالعصيان والسائل بما سعى والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وسره ووله وظاهره وأم ببركته وشرف وجهته وأولادنا ووالدينا وأهل قدنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وعظم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على معاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في حسن حصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في حسن حصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في حسن حصين من جميع البلايا وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب محبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليهم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.